bahwa sebuah pembangunan itu harus berangkat dari data yang akurat. Apapun perencanaannya mesti dimulai dari data yang sempurna agar goal akhirnya adalah tepat guna, tepat sasaran. Kalau data awalnya salah, perencanaannya akan salah, maka hasilnya akan tidak memenuhi target yang diinginkan. Oleh karenanya pada hari ini tentu kita dukung bersama agar acara ini bisa memiliki data yang optimal. Data yang sebenarnya, pertama tadi persoalan ekonomi yang sedang kita lakukan perbaikan bersama-sama akibat serangan COVID-19, banyak persoalan ekonomi yang hari ini belum terselesai oleh kita semua. Oleh karenanya tentu pendataan awal registrasi sosial ekonomi ini di Kuantan sini harus dilakukan secara baik, secara benar, secara maksimal. Nah, tugas dan peran Kepala Desa, Pak Camat memberikan informasi kepada masyarakat agar memberikan informasi yang sesungguhnya. Saya ambil jurisprudensi dari penelitian Profesor Dr. Derajat Martianto, seorang guru besar pada IPB. Penelitiannya mengatakan bahwa 50% rakyat Indonesia hari ini masih dalam kondisi kelaparan yang tersembunyi. Artinya kebutuhan pangannya belum bisa memenuhi standar yang kita harapkan. Ya, kalau kita sudah bantu beras PKH ini yang paling rentan itu, Pak Kepala Desa, mereka yang menerima beras PKH itu, sehingga kebutuhan untuk memenuhi gizi yang ada pada tubuh anaknya kadang cukup dengan karbohidrat itu saja. Ada beras ketika 19 kilo, dia hanya bisa mencari itu hanya seadanya, mungkin sambal, lauk seadanya, makan ikan teri, goreng, petai, nasi. Sehingga konsep 4 sehat 5 sempurna itu belum bisa terpenuhi dalam ilmu kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumsi tubuh kita dari hari ke hari. Kelaparan inilah yang dikatakan oleh profesor ini perlu dilakukan pendataan secara maksimal, lalu nanti akan ada database bersama. Dari sini kita berangkat bersama-sama membangun persoalan ekonomi sosial kemasyarakatan yang ada di Kuantan sini. Kalau datanya benar, maka BPD akan gampang menjadikan solusinya. Uang kita punya umpamanya, data nggak punya. Akhirnya membangun asal-asalan. Soal potensi ekonomi, soal existing ekonomi, soal kependudukan, soal sosial kemasyarakatan, soal lain-lain. Pendataan yang terkorelasi semuanya antara potensi ekonomi dengan sosial kehidupan kemasyarakatan hari ini. Kuansin hari ini kalau dulu Pak Kepala BPS masih banyak buah-buahan Pak, lingkungan hutan kita. Sekarang hutan sudah nggak ada. Hutan sudah menjadi fungsi sawit dan akasia. Kalau dulu Pak Kapolres, asal ke hutan ada buah-buahan. Banyak zaman-zaman Pak Kepala Beda ini banyak buah-buahan Pak hutan itu. Dimakan semua kecuali buah gaduh. Ya. Jadi buah-buahan itu asal dimakan burung, akan makan. Jadi kita sehat. Sekarang mau ke hutan yang ada buah sawit, buah akasia. Jadi penempatan ini mungkin dimulai oleh data base kita. Lokus-lokus yang berada pada wilayah itu mungkin kita mulai tanaman lingkungan mereka.
data ini mungkin banyak nanti yang akan dicarikan informasi dari BPS ini, sehingga kita tahu lokus kemiskinannya, tingkatan-tingkatannya, dan apa yang dibuat oleh negara. Negara wajib hadir untuk menuntaskan soal-soal sosial masyarakatan, soal kemiskinan yang memang hari ini upaya presiden kita maksimal untuk meningkatkan rakyat. Semua investasi dipermudah, tetapi investasi juga tidak boleh masuk sembarangan. Kita lakukan perbaikan agar tata kelola ruang kita, di mana ruang gerak masyarakat, ruang ekonomi masyarakat, dan sungai-sungai kita harus kita lindungi. Dulu sungai kita ini banyak ikan, Pak Kapolres. Jadi kalau sudah ada beras, ada ikan, lauk terpenuhi semua. Nah sekarang mungkin yang mau dipetakan itu korelasi antara data ekonomi ini dengan manusianya, dengan lingkungannya harus terkoneksi. Manusianya, lingkungannya, ekonominya, agar perencanaan pembangunan itu tepat kepada sasaran yang ingin kita tuju. Uang kita siapkan untuk itu, tentu perencanaan secara baik dilakukan oleh kepala beda kita. Makanya harapan kami tentu data ini sebagai indikator awal bagi Bapeda dan pemerintah daerah merencanakan sebuah konsep pembangunan yang mumpuni langsung menuju ke sasaran yang kita cetaskan. Kemiskinannya di mana, penawarnya apa, diagnosanya apa, eksekusi. Kalau soal ekonominya morat-marit, lalu dia miskin, lalu tidak sekolah, berdosa. Inilah yang kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang digagas oleh BPS ini harus sesempurna mungkin nanti Pak Camat memahaminya agar itu data juga harus sempurna. Kepala Pengada di Sukcapil ada enggak? Kades mana? Pak Kades mana? Lapangan. Ini harus hadir. Ini di Sukcapil tadi harus diperbaiki juga datanya Pak. Orang yang mati tahun 2021-2002 masih nyoblos tahun kemarin. Di Pemilu ada, masih ada namanya. Jadi datanya juga terkoneksi Pak, antara data penduduknya masih ada nggak orangnya. Ini perpindahan ini semakin banyak. Contoh yang di TBS itu. TBS itu kalau data penduduk Pak kepala TBS itu hampir 8.000. Itu manusia paling tinggal 6.000-an itu. Dulu kan TBS banyak pakai orang. Udah pulang ke dia semua, udah pulang ke Medan semua. Ke TB-nya masih ada. Mungkin hampir sama kasusnya di semua kecamatan. Ini betul perbaiki agar nanti Kota Palma juga sama ya. Ini juga paling jumlah Kota Palma juga sama. Lokus-lokus ini harus diketahui oleh BPS dan diberikan informasi yang sesungguhnya. Makanya harus terkorelasi, penduduknya harus jelas di mana tinggalnya, seperti apa ekonominya, di mana peringkat yang kita perbaiki, sehingga ruas-ruas yang akan dikejar oleh BPS ini tercapai untuk kepentingan satu data untuk kita semua. Data BPS adalah data kita. Bapak yang saya hormati, terkait pentingnya data proses ini, kami sekali lagi meminta kepada kita semua yang hadir pada hari ini, ya lakukan semacam FGD aja Pak, produksi grup aja, FGD aja, sehingga nanti pengerjaannya nanti agak enak di bawah itu. Kita diskusi grup saja, nanti natulen diskusi, ambilkan keputusan, eksekusi. Ya, jangan terlalu menonton, sehingga nggak ngantuk. Ini mesti ngantuk Pak. Kami sampai jam 4 subuh semalam menuntaskan evaluasi akhir. Jadi mungkin masih ngantuk. Nanti kopinya mesti banyak Pak, kopi. Kepala dinas ilmu hidup ini baru belum tidur kan Pak ya. Ya seperti itu Pak, saya kira saya berharap semuanya menuntaskan. Saya mohon izin Pak Kepala BPS besok harus Menteri Keuangan menuntaskan soal-soal bagi hasil kita dengan daerah, soal DAU, soal DAK, termasuk penerimaan
sertifikat WTP dari Kementerian Keuangan. Mungkin bisa saya izin baru di Jakarta. Berharap Pak Asduan mengawal acara sampai tuntas dari Pak BPS, dan harapan hasilnya betul-betul menjadi fondasi awal atau data awal yang dijadikan untuk membangun pada tahun 2023 oleh APBD Kabupaten Kota Sigi. Mudah-mudahan juga akan dipakai oleh data nasional oleh Pak Presiden kita. Kedepan basis sosial ini harus kita mustahilkan kembali secara berkala, mutakhirkan terus, mutakhirkan terus. Yang sudah meninggal ya sudah, ekonominya sudah lintas. Yang miskin sudah sehat, hilangkan. Yang miskin terus sudah kan, berarti apa? Jadi beras miskin mereka ini, beras PKH mereka ini segitu ya jumlah tuh, berarti gagal ekonominya. Kalau tidak berkurang jumlah beras PKH yang dibagi ke desa, berarti tidak kurang orang miskinnya, Pak. Tahun ini mungkin 1.000 orang, tahun besok mungkin jadi 800 orang, berarti ada peningkatan ekonomi. Kalau dari tahun 2019 sampai 2023 masih segitu juga goni beras raskin itu, beras PKH itu, berarti nggak bergerak ekonomi itu, Pak. Itu logika berpikir. Dan atau ada simsalabin, kong kali kong. Ini didata secara baik oleh BPS, sehingga nanti pada dekade ini Bapak sudah tahu, oh miskin tinggal lagi 5%, ya kurangi beras PKH-nya. Nanti geser ke modal usaha uangnya, sehingga miskinnya berkurang, aku deh tempat lain. Jadi ini dihitung secara baik, sehingga nanti uang negara ini tidak lagi salah sasaran dan sampai kepada berhak. Akhirnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara rakorda pendataan awal legislasi sosial ekonomi Reksosek mencatat untuk membangun negeri satu data dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas kekurangan. Sungguh acara Ranggai terkesan megah, melantunkan musik telempong di atas pentas. Mari bersinergi mewujudkan kuansin bermarwah melalui pendataan sosial yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1. Rekan-rekan yang selalu bekerja di dapur Pak, di bidangnya Bu Asnita ini Kabid 2 yang membedangi tentang sosial ekonomi ini ya Bu ya. Jadi kalau sekiranya nanti pembahasan saya secara umum saya sampaikan, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Bu Asnita sebagai Kabid yang selalu mengolah stimulasi bagaimana kita mendorong sebuah kebijakan daerah itu, mendorong tentang bergeraknya sebuah kegiatan ekonomi dan sebagainya. Yang paling Pak, itu peran kawasan daerah. Yang ketiga adalah dinamisatornya, bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat kita proaktif untuk registrasi data ini. Bagaimana Pak Kades bisa aktif untuk registrasi data ini. Pak Camat juga seperti itu. Jadi pemerintah adalah mendinamisator, menggerakkan semua komponen di dalam fungsi-fungsi pendataan awal ini gitu. Yang terakhir baru berada dalam fungsi-fungsi yang lain. Itulah peran kita pemerintah dalam kegiatan seperti ini. Kemudian Bapeda dalam kesempatan hari ini selalu menjadi mitra kami adalah BPS dalam penyiapan data. Beda data dengan datun Pak ya. Kalau data ada berarti multi, banyak ada itu tuh. Multi sektor deh, tapi kalau hanya data aja berarti datun namanya Pak ya, satu data tuh. Jadi satu data itu datun nama Pak Kabit. Jadi datun itu data yang satu, data itu enggak gitu Pak ya. Datun namanya itu. Jadi hari ini kita bicara soal data. Memang pintar Bapeda Pak Kedir bicara dengan data Pak ya. Karena perencanaan tambah data tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi data itu tidak terlalu valid. Saya buka dengan nomor kedua. Mengapa data yang berkualitas itu penting? Mengapa data yang berkualitas itu penting? Pertama adalah data yang tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Jelas itu. Ketika kita bicara soal data yang tidak benar, tidak valid, maka endingnya juga akan tidak benar gitulah.
Itu jelas itu. Yang kedua adalah dengan hasil analisa yang salah, yang error, human error namanya, perencanaan akan menggunakan strategi yang salah juga. Ketika kita punya referensi yang salah, data yang salah, kebijakan kita ambil pun juga yang salah. Itu pasti seperti itu. Itulah hukum teori seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan memberikan arahan yang tidak strategis. Mengambil keputusan decision making kita yang salah juga, kebijakan kita juga salah. Yang terakhir, tujuan pembangunan tidak tercapai secara maksimal. Karena itulah makanya data ini sangat kita butuhkan, data yang paling ini sangat kita butuhkan dalam sebuah proses perencanaan. Kemudian berikutnya juga dalam penyusunan sebuah kebijakan daerah yang ada di Kuantan Singgi ini, saya katakan tadi bahwa data merupakan sumber dari perencanaan. Berangkat kita dari sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa dalam perencanaan itu mengatur tentang ada pola-pola perencanaan. Pertama ada yang diatur dengan perencanaan sifatnya politis. Hari ini data bukan diabaikan oleh perencanaan politis, Pak. Perencanaan politis hari ini berangkat dari pokok-pokok pikiran yang diakomodir oleh legislatif, merupakan salah satu perencanaan yang bersifat politis. Tetapi perencanaan yang bersifat politis ini bukan mengabaikan kondisi existing data pada masing-masing lokus daerah tertentu gitu. Contoh hari ini ada pokir-pokir dari pimpinan DPRD yang kondisi existingnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka tidak akan kita akomodir. Artinya data juga bicara soal pokir ini. Yang kedua adalah perencanaan yang bersifat teknokratik. Kita menyadari RPJM yang disusun oleh Pak Minister dulu itu pasti berangkat dari data, Pak Minister ya. RPJM yang kita susun itu pasti berangkat dari data. Data ini kita akumulasikan baik dari breakdown-nya RPJMD Provinsi Riau, kemudian kita breakdown menjadi RPJMD Kabupaten, kemudian kita breakdown lagi menjadi registranya OPD, menjadi renjanya OPD, tahunan menjadi RKPD daerah. Ini berangkat dari data-data yang kita miliki. Data ini bisa memuat program, bisa memuat kegiatan, bisa memuat pendanaan dan sebagainya, termasuk lokusnya. Itu adalah data yang ada dalam sebuah RPJMD. Kemudian data statistik, data sektoral, data dasar ataupun data statistik, data dasar maupun sektoral. Perumusan dan penyusunan kebijakan ini berangkat dari RPJM, dari RPJMD, kemudian berangkat dari RKPD, kemudian Renja RKPD sampai kepada pencapaian dalam LKPJ ke daerah, analisis dokumen dan studi kegiatan pembangunan. Ini adalah tahapan-tahapan yang telah jadi dari proses penggunaan data-data yang kami sampaikan tadi. Kemudian data yang kami himpun dalam persoalan hari ini terkait dengan berangkatnya sebuah, pertama adalah aspek-aspek geografis. Aspek geografis terkait dengan karakteristik dan potensi pengembangan wilayah. Potensi dan pengembangan wilayah ada 7 indikator. Kemudian kerentanan wilayah terhadap bencana. Yang ketiga adalah luas wilayah. Ini juga aspek-aspek geografis dan demografis yang kita butuhkan dalam sebuah perencanaan. Kemudian berikutnya adalah aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari beberapa indikator. Pertama adalah ppdb, PDRB, pertumbuhan domestik bruto kita, PDRB, yang kita hitung setiap tahunnya dari hasil kerja BPS. Ini produk PDRB ini juga menjadi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita hari ini berangkat dari posisi 4,35. Kemudian inflasi kita hari ini berada dalam posisi 5,80%. Kemudian indeks Gini rasio kita berada 0,26. Kemudian kemiskinan kita hari ini berada posisi 9,6%. Kemudian IPM kita, indeks pembangunan manusia kita berada posisi 70,6% dan sebagainya. Inilah indikator-indikator yang dipertimbangkan dalam penyusunan sebuah perencanaan.